Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas materi matematika tentang pecahan dengan subbahasan mengubah berbagai bentuk pecahan. Yuk, langsung saja kita mulai. Selain bentuk pecahan biasa, ada bentuk pecahan lainnya. Ada campuran, desimal, dan persen. Pecahan biasa itu terdiri dari pembilang yang atas dan penyebut yang bawah. Pembilang dan penyebut. Kemudian ada pecahan campuran, seperti ini bentuknya. Ada pula pecahan desimal, ya, per sepuluhan, per seratusan, dan per seribuan. Kemudian ada juga bentuk persen, ini namanya persen, per 100 ya artinya. Untuk materi yang pertama, mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Pecahan desimal adalah pecahan per sepuluhan, per seratusan, per seribuan, dan seterusnya yang ditandai dengan koma. Ada dua cara untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Yang pertama, mengubah penyebut menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya, atau dengan cara pembagian bersusun. Kita lihat contoh soal nomor 1. 3 per 10. 10 itu nolnya ada 1, artinya di belakang koma 1 angka. Jadi hasilnya 0,3. Gampang kan? Nomor 2, 45 per 100. 100 itu nolnya ada 2, artinya di belakang koma 2 angka. Jadi 0,45, bukan 0,45. Nomor 3, 125 per 1000. 1000 itu nolnya ada 3, jadi di belakang koma 3 angka, 0,125. Nomor 4, pembilangnya lebih besar dari penyebut. Tetap kita fokusnya ke penyebut. 10 artinya nolnya ada 1 di belakang koma 1 angka, jadi 1,2. Mudah kan? Nomor 5, kita ubah dulu penyebutnya supaya kelipatan 5, supaya mudah mengerjakannya seperti nomor 1 sampai 4. Kita tuliskan dulu 3 per 5. Dikali berapa untuk menghasilkan 10? Kali 2. Maka pembilang juga dikalikan 2. Jadi 3 kali 2 sama dengan 6, dan 5 kali 2 sama dengan 10. Hasilnya 0,6. Mudah kan? Nah, untuk nomor 6 juga sama, 1 per 4. Kita jadikan dulu penyebutnya kelipatan 10. 1 per 4 dikali berapa? Biar hasilnya nanti penyebutnya 10, 100, atau 1000. Nah, yang paling dekat itu 100. Maka kita kalikan 25. Maka pembilangnya juga kalikan 25. 1 dikali 25 itu 25. Jadi hasilnya 0,25. Nomor 7, 5 per 8. Nah, kalau penyebutnya 8, kita ubah penyebutnya ke 1000. Jadi kita kalikan 125. Maka pembilang juga kita kalikan 125. 5 kali 125 itu 625. Nah, karena 1000 itu nolnya ada 3, maka di belakang koma juga 3. Jadi hasilnya 0,625. Begitu ya bacanya. Jadi anak-anak, tidak semua penyebut bisa dijadikan per 10, per 100, atau per 1000. Nah, seperti angka 3 ini tidak bisa dirubah ke 10, 100, atau 1000. Maka kita gunakan cara yang kedua, yaitu dengan cara pembagian bersusun. Bagaimana caranya? Nah, kita hitung di sini saja ya. Ini kan artinya 1 per 3 itu artinya 1 dibagi 3. 1 dibagi 3 bisa tidak bisa ya, maka simpan di sini 0. 0 dikali 3, 0. Nah, kurangi. 1 kurangi 0, 1. Tambahkan 0. Kalau ditambahkan 0, maka ke atas koma. 10 dibagi 3, 3.
3 kali 3, 9. Nah, maka tetap hasilnya akan 1 terus ya. Tambahkan 0 lagi, 10. 10 bagi 3, 3. 3 kali 3, 9. Hasilnya akan 1 terus sampai 3. Nah, maka kita bulatkan. Setelah pembulatan ini, pembulatan 2 angka di belakang koma. Jadi hasilnya 1/3 itu 0,33 yang merupakan hasil pembulatan 2 angka di belakang koma. Silakan ya anak-anak, kita lanjutkan materi yang kedua, mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Contoh soal nomor 1, 0,8. 0,8 di belakang komanya ada 1 angka, maka kalau 1 angka itu ingat persepuluhan. Maka hasilnya 8/10. Ini belum sederhana, maka kita sederhanakan dulu. Dibagi berapa? Pembilang dan penyebutnya kita bagi angka yang sama, yaitu dibagi 2. 8 dibagi 2 itu 4, 10 dibagi 2 itu 5. Maka hasilnya 4/5 ini sudah dalam bentuk yang paling sederhana. Kita lanjutkan nomor 2, 0,25. Di belakang koma ada 2 angka, artinya perseratusan. Jadi 25/100. Karena belum sederhana, kita sederhanakan dulu. Dibagi 25. Jadi pembilang kalau dibagi 25, penyebut juga dibagi 25. 25 dibagi 25, 1. 100 dibagi 25, 4. Ini sudah dalam bentuk yang paling sederhana. Begitu ya. Nomor 3, 0,375. Ada 3 angka di belakang koma. Yang 3 angka itu berarti per 1000 ya. Jadi kita bisa tuliskan 375/1000. Nah, karena di belakang koma ada 3 angka ya. Nah, kita sederhanakan dengan membagi 125 di pembilang dan penyebutnya. Nah, anak-anak bisa membaginya dengan bertahap, bisa dibagi 5 dulu atau 25 ya. 375 dibagi 125 itu 3, 1000 dibagi 125 itu 8. Jadi hasilnya 3/8. Udah kan? Nomor 4, 0,05 di belakang koma ada 2 angka, berarti per 100 ya. Kalian tidak usah menuliskan seperti ini, 0,5/100. Karena 0 yang di depan itu tidak ada nilainya, maka ini dibuang saja ya. Nah, kalian bisa buang. Ini buang depannya, jadi hasilnya 5/100. Begitu. Sudah sederhana belum? Belum. Kita sederhanakan ya. Dibagi berapa? Dibagi 5, tentu saja bagi 5. Jadi pembilang dan penyebutnya dibagi 5. 5 dibagi 5, 100. 100 dibagi 5, 20. Gitu ya, sudah sederhana. Oke, kita lanjutkan nomor 5. 2,004. Nah, di belakang koma ada 3 angka, berarti per 1000-an. Nah, kalian bisa menuliskan secara langsung seperti ini. 2, 4, kan per 1000 ya. Per 1000. 3 angka di belakang koma. Nah, jadi per 1000. Ini 4 kan harusnya 004, karena 0 di depan itu tidak ada nilainya, jadi kita buang saja. 4/1000. Bisa disederhanakan? Bisa. Kita sederhanakan. 4 dibagi berapa nih? Dibagi 4? Oke, ini dibagi 4, di bawah juga dibagi 4. 4 dibagi 4, 1. 100 dibagi 4, 100 aja dulu, 25 ya. Nah, sisa punya 01, jadi 250 gitu. Jadi hasilnya 1/250. Kita lanjutkan nomor 6. Nah, di belakang koma ada 3 angka, berarti per 1000 ya. Kan menuliskannya seperti ini, bisa kok menuliskannya seperti ini. 925 kan harus pecahan biasa, boleh ini pecahan biasa. Ini campuran ya tadi, kan biar sederhana. 9025/1000 begini ya.
Nah, kita sederhanakan ke campuran pasti, karena kalau pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka harus disederhanakan ke campuran. Bagaimana cara merubah dari biasa ke campuran? 9.000 dibagi 1.000 berapa? 9. Berapa sisanya? 25. Tuh. Nah, sama kan seperti yang atas. Kalau ini kan tadi langsung. Ini kan tadi langsung. Nah, ini belum sederhana, maka kita sederhanakan. 9-nya kita simpan dulu, dibagi berapa nih? Bagi 25. 25 dibagi 25, 100 aja dulu dibagi 25 berapa? 4. Kita punya 01. Nah, jadi 1/40. Begitu ya? Bisa? Pasti bisa. Nah, kita bahas tentang cara mengubah pecahan desimal menjadi persen. Cara mengubah bentuk pecahan biasa menjadi persen yaitu dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 100. Contoh, 1/2 sama dengan berapa persen? Pertama, kita ubah penyebutnya menjadi 100. Maka akan kita kalikan 2 kali berapa yang hasilnya 100, yaitu 2 kali 50. Karena penyebutnya kali 50, maka pembilangnya juga harus kali 50. 1 kali 50 sama dengan 50, 2 kali 50 hasilnya 100. Maka hasilnya 50/100 itu adalah 50%. Contoh yang kedua, 3/4. Penyebutnya 4 akan kita ubah ke 100. Maka akan kita kalikan dengan 25. Karena penyebutnya dikali 25, maka pembilangnya juga harus dikali 25. Hasilnya 3 kali 25 adalah 75, 4 kali 25 hasilnya 100. 75/100 itu dinamakan 75%. Mudah bukan? Nah, kali ini kebalikannya yang tadi ya. Mengubah persen menjadi pecahan biasa. Cara mengubah persen ke pecahan biasa yaitu mengubah bentuk persen menjadi pecahan yang penyebutnya 100, kemudian disederhanakan. Contoh, 25% artinya 25/100. 25/100 bisa kita sederhanakan dengan cara membagi dengan angka yang sama, yaitu kita bagi dengan 25. Karena penyebutnya dibagi 25, maka pembilangnya juga harus dibagi 25. 25 dibagi 25 hasilnya 1. 100 bagi 25 hasilnya 4. Maka 25% itu bentuk pecahan biasanya yaitu 1/4. Contoh yang kedua, 40%. 40% artinya 40/100. Maka akan kita sederhanakan yaitu dengan membagi penyebutnya dengan 20 dan pembilangnya juga dengan 20. Hasilnya 2/5. Jadi 40% itu sama dengan 2/5. Bagaimana anak-anak? Paham kan?